Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Kita akan membahas tentang muamalah di luar jual beli pada pembahasan terakhir, yaitu tentang ariyah. Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua dimudahkan dalam belajar fikih, juga mempraktekannya dan mudah dalam belajar ilmu-ilmu yang lain. Teriring doa, Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna bit-ta'wil. Baik, kita akan membahas tentang ariyah. Sebagaimana penjelasan yang terdahulu, untuk mengingatkan kembali bahwa ariyah adalah nama lain dari transaksi pinjam meminjam dalam Islam, ya kan? Nah, transaksi muamalah ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi orang yang tidak mampu karena berlandaskan pada akad tabarruk atau akad bukan bisnis. Sehingga orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak mampu, nanti dia akan bisa memanfaatkan barang tersebut. Misalnya yang tidak mempunyai mobil misalnya, maka bisa memanfaatkan ini dengan catatan pinjamannya itu adalah tidak ada imbalannya. Kalau pinjam mobil bagaimana? Kalau pinjam mobil itu kan tidak ngerental ya, jadi gratis pinjamnya, tapi tetap bagi peminjam harus membelikan bensin untuk keperluan dia dalam memakai mobil tersebut. Baik, kita akan membahas tentang pengertian ariyah dari para ulama ahli fikih. Kemarin juga sudah kita bahas, tetapi kita kilas balik kembali, yaitu menurut ulama dari madhab Hanafi dan Maliki, sepakat bahwa ariyah adalah sebagai akad penyerahan kepemilikan manfaat atas barang selama waktu tertentu tanpa adanya imbalan. Jadi hanya penyerahan kepemilikan manfaat atas barang tersebut. Sedangkan menurut ulama madhab Syafi'i yaitu pemberian izin. Jadi kalau di atas itu poinnya adalah penyerahan kepemilikan manfaat. Kalau yang madhab Syafi'i adalah pemberian izin menggunakan suatu barang dengan ketentuan barang tersebut tetap wujudnya selama penggunaannya tanpa disertai imbalan. Intinya sama, jadi meminjam tanpa ada imbalan. Baik. Selanjutnya contoh pinjam meminjam yang berhukum wajib. 1. Meminjamkan uang untuk berobat. Yang ini wajib kalau memang tidak punya uang wajib untuk meminjam, cari pinjaman. Dan juga bagi yang mempunyai uang diusahakan untuk meminjami. Yang kedua, meminjam mobil atau kendaraan untuk membawa orang yang sakit untuk berobat. Nah, ini wajib pinjam dan juga yang meminjami juga harus memberikan. Kecuali kalau ada alasan tertentu sehingga dia tidak bisa memberikan pinjaman itu. Sedangkan contoh pinjam meminjam yang berhukum haram adalah meminjamkan mobil atau kendaraan untuk menjamret atau untuk berbuat yang keji, berbuat yang jelek. Yang kedua, meminjamkan rumah untuk tempat berjudi atau tempat berbuat maksiat. Maka meminjamkan seperti ini hukumnya adalah haram. Nah, seandainya kok waktu awalnya pinjam itu tidak untuk hal tersebut, ternyata diketahui bahwa setelah rumah itu dipinjamkan, ternyata wis dipinjam gratis, tiba dipakai untuk berjudi atau untuk berbuat maksiat. Maka si peminjam, orang yang meminjamkan barang itu, rumah tersebut, segera menarik kembali akad pinjamannya. Jadi sudah tidak jadi tak pinjamkan ke kamu, kembalikan ya. Nah, seperti itu. Agar tidak terjadi dosa. Kemudian manfaat pinjam meminjam adalah 1. Kita senantiasa akan ditolong oleh Allah jika dalam kesusahan. Orang yang biasa menolong orang, maka yakinlah bahwa Allah akan menolong orang tersebut. Jadi kalau kita terbiasa menolong orang, ikhlas karena Allah, maka insya Allah pasti akan menolong kita di saat kita dalam kesusahan dan kesulitan. Yang kedua, orang akan mudah menolong kita. Dan ketika kita biasa menolong orang lain, orang pun akan ringan tangan, mudah untuk menolong kebutuhan kita. Kembali lagi, yang menggerakkan hati orang adalah Allah. Baik. Hikmah ariyah bagi peminjam, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah pertama, dapat memenuhi kebutuhan orang tersebut terhadap manfaat suatu barang yang belum dimiliki. Tak punya mobil, pinjam mobil, akhirnya dia bisa merasakan mengambil manfaat dari mobil tersebut. Pinjam HP misalnya, karena mungkin dia tidak punya HP,
atau tidak bawa HP karena di pondok ya, dipinjemi. Nah, berarti dia bisa mengambil manfaat dari HP tersebut yang pada saat itu dia tidak memilikinya. Yang kedua, adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu barang yang tidak memilikinya. Jadi paling tidak orang tersebut yang peminjam itu dia akan merasa bahwa dia dipercaya. Makanya jangan biasa ingkar janji biar orang tidak ilfil terhadap kita gitu nggih. Bagi yang meminjam atau bagi yang memberi pinjaman, bagaimana bagi yang memberi pinjaman? Wah, manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Ingat, la syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi seseorang semakin sering bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu akan ditambahkan. Makanya kalau punya barang, jangan pelit untuk meminjamkan, gitu ya. Karena itu adalah bagian daripada bersyukur. Kamu bersyukur, Allah akan lipat gandakan nikmat kamu, insya Allah. Yang kedua, Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan. Jadi ada suatu kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa membantu orang lain. Pasti dalam hati kamu akan merasa bahagia, senang. Tapi itu harus ikhlas. Ikhlas itu gimana? Ikhlas itu ya tidak diundat-undat, ojo dieling-eling. Lali tabian mari tak selangi, ya jangan begitu. Ikhlas itu kan seperti surat Al-Ikhlas ya. Perhatikan redaksi teksnya surat Al-Ikhlas, tidak ada lafadz ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas, ya kan? Dari awal sampai akhir coba kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan di situ tidak ada lafadz ikhlas di situ. Artinya apa? Ikhlas itu jangan dilafalkan, jangan diucapkan. Nah, ikhlas yuk biarkan terpatri di dalam hati gitu. Yang keempat, meringankan penderitaan orang lain. Jadi bisa membantu meringankan penderitaan orang lain. Yang terakhir, disenangi sesama. Kita akan disenangi teman di dunia. Sedangkan nanti di akhirat kita akan terhindar dari ancaman Allah dalam surat Al-Ma'un ayat ke-4 sampai 7. Baik. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam pinjam meminjam adalah, ayo kudu diiling-iling kalau pinjam. Satu, berhati-hati dalam menggunakan barang pinjaman agar tidak rusak. Yang kedua, mengembalikan pada waktunya. Jika belum sempat, maka harus memberitahu alasannya. Jangan cuek-cuek aja, wong nyelakukan nanti balik no. Kalau tidak segera dikembalikan sesuai waktu pinjaman dulu, ya paling tidak bilang alasannya. Yang ketiga, memberi kelonggaran pada peminjam jika belum bisa mengembalikan. Bagi yang meminjamkan barang, ya ngono. Kalau sudah bilang, yang pinjam sudah bilang, maaf, saya kembalikan nanti ya setelah ini. Nah, bagi yang mempunyai barang, ya sebaiknya memberikan kelonggaran pada peminjam itu. Ya wes, ojo suwi-suwi ya. Seperti itu. Yang keempat, minjam-meminjam dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak dilarang dalam syariat. Begitu indah aturan Islam, ketetapan Allah yang diberikan untuk kita semua. Pinjam-meminjam akan membantu sesama. Semoga kita semua senantiasa dijadikan Allah termasuk golongan orang-orang yang mempunyai hati lembut dan mempunyai hati baik sehingga mudah memberikan pinjaman, ya. Dan yang meminjam pun harus mempunyai etikat baik untuk segera mengembalikan. Dan jangan lupa untuk senantiasa mengucapkan terima kasih kepada yang meminjamkan barang. Alhamdulillah sudah selesai materi tentang muamalah di luar jual beli, tentang materi ariyah. Kita akan bertemu dengan sebab selanjutnya. Semoga bermanfaat. Allahumma faqihna bid-din wa alimna bit-ta'wil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.